Hai guys, balik lagi sama Meli. Jadi seperti di video yang sebelumnya, di sini proyek DIY kedua yaitu adalah headboard. Oh ya, kalau misalnya belum nonton part 1, yaitu saat gue membuat mirror cabinet ini, silahkan diklik di sana ya, di pojok atas. Jadi ini adalah kondisi headboard gue sebelumnya, dan saya bilang cukup mengenaskan ya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini headboardnya nggak matching, soalnya ini headboard bekas dari kamar papa mama, kepanjangan kan. Nah, jadi pertama itu gue lihat inspirasi di Pinterest, dan yang menarik buat gue itu yang kayak gini nih, dia tuh headboardnya tinggi, dan combination of squares, jadi dia kayak tiles gitu ya. Nah, kayak gini juga menarik, tapi too much work. Jadi, berdasarkan inspirasi dari Pinterest ini, gue mengeluarkan ide seperti ini. Nah, ini yang udah gue bikin di SketchUp dulu, kira-kira kurang lebih kayak gini, tiles, dan dia di frame dengan frame hitam supaya cocok sama furniture gue, dan tinggi. Yang paling penting menurut gue adalah tinggi, supaya kelihatannya kayak majestic. Dan ini rencananya, jadi gue berencana ada rangka tilenya dan itu bedding bawahnya. Nah, jadi pertama kita bikin tilesnya dulu. Di sini bahan utamanya gue adalah kardus. Kardusnya potong 40 x 40 cm. Karena ada 12 tiles, gue masing-masing potong 2 kardusnya terus stempel, jadi lebih tebal. Dan kemudian sih gue potong foam. Ini adalah busa alas setrika kalau misalnya beli di Shopee. Potongnya lebih kecil dikit dari kardusnya dan 12 pieces. Ini gue coba motong pakai cutter, ternyata nggak enak guys, pakai gunting aja, oke? Nah, potongnya kayak gini 12 pieces. Nggak masalah ya kalau misalnya nggak kotak persis, misalnya ditambel-tambel itu nggak masalah karena ketutupan kain juga. Terus ditempel aja langsung di dusnya pakai uhu gue guys. Dan yang gue bilang ditambel-tambel pun nggak masalah karena kan ketutupan juga. Nah, ini dia hasilnya yang udah selesai, 12 tiles. Nah, di sini gue akan meng-attach-nya pakai stapler gun, dan ini pertama kali gue pakai stapler gun ini guys. Dan mari kita coba. Ini pertama kali gue menggunakan stapler gun bahkan. Terus gue merasa keren aja karena bisa ini pertama kayak gue lagi figure out gimana cara pakainya, tapi belakangan gue kayak, oh begini guys, gue langsung bangga sendiri gitu, nggak jelas emang. Nah, terus di sini gue pakai Dacron press, atau mungkin kalau di bule gue wedding kali kalau nggak salah. Nah, terus Dacron pressnya potong ukurannya lebih gede dari tile supaya bisa dibungkus ke belakang. Gue pakai 50 x 50, terus ditanemin aja terus digunting. Nah, ini udah selesai digunting 12 pieces, terus saatnya di-attach. Caranya gampang, tinggal kayak ngebungkus aja sih sebenarnya. Kan bisa lihat nih, pertama gue ujung-ujungnya dulu, gue bungkus kayak gitu, terus dicetrek pakai stapler gun. Supaya kelarin ujungnya, 4 ujung, terus baru kita nanti cetrek yang bagian tengah-tengahnya. Oh, ini bisa dilihat ya, yang tadi ditambal-tambal pun gak masalah karena ketutupan juga. Nah, ini di saat tinggal satu yang terakhir belum di staples, stapler gun gue rusak guys. Bukan rusak sih, kayak macet gitu, terus kesel. Akhirnya gue menemukan solusi pakai paku kecil. Dan selesai akhirnya. Nah, terus untuk fabriknya gue pakai kain goni. Dan kain goni sama potongnya kayak Dacron press. Kenapa tadi gue pakai Dacron press lagi? Karena seperti yang bisa dilihat foamnya kan kuning ya, dan kain goni kan agak-agak tembus ya, kan jelek nanti kalau kuning gitu. Nah, jadi ini dipotong aja. Ini pertama kali gue nge-handle kain goni guys, baru tau kalau bau banget dan gatel banget. Jadi ini dipasangnya sama kayak Dacron press tadi. Karena gue udah gak ada stapler gun, gue pakai paku guys. Dan maaf ya ini blur, gak tahu juga kenapa.
Jadi caranya sama kayak tadi, pertama ujungnya dulu kita paku. Nah, karena kain goni bau ya, ini yang gue lakukan yaitu gue jemur di luar pakai baking soda. Terus dibiarinin aja beberapa jam itu hilang baunya. Dan selesai juga akhirnya twin tiles-nya. Nah, ini untuk rangkanya. Tadinya gue pengen pakai MDF, tapi lasernya tuh mahal. Out of budget, jadi gue memutuskan pakai infraboard bekas yang gede-gede gitu. Nah, ini bekas panel tugas akhir gue, guys. Karena infraboard menurut gue tetap lebih murah hitungannya daripada MDF. Nah, ini gue udah potong sesuai size. Jadi, plan kita untuk membuat rangka adalah pertama bikin 2, terus dikasih sampingnya, dan atas bawahnya ini udah gue kodein seperti ini. Nah, terus ini karena kurang panjang ya, karena panjang banget memang. Dan gue tuh nggak bisa laser MDF karena terlalu panjang juga. Itu alasannya gue nggak pakai MDF juga. Nah, gue sambung-sambung tadi pakai campuran lem dan selotip. Terus gue wallpaper bagian yang bakal terekspos seperti ini. Nih, wallpapernya kayu gitu ya, kayu hitam. Nah, kalau udah saatnya kita pasang rangka sesuai dengan plan kita tadi. Ini gue pakai campuran lem tembak, selotip, kertas, pokoknya anything yang bakal bisa menempelkan rangka-rangka ini dengan kuat gitu loh. Soalnya infraboard kan memang agak flimsy ya. Nah, ini ngomong-ngomong biar kuat juga tadi infraboardnya gue timpa 3 kali ya. Tiap rangka. 3 ply. Dan akhirnya selesai rangkanya. Dan saatnya kita pasang. Ini gue tempel aja ke tembok langsung pakai 3M. Dan ini upaya gue untuk menempelkan tile. Pertama gue pikir pakai double tip aja bisa, guys. Tapi seperti yang bisa kalian lihat di sini, jatuh semua lagi. Aduh, pokoknya stres, guys. Gue udah coba pakai 3M, pakai super glue. Ternyata yang kuat adalah uhu, guys. Uhu itu magic. Ini udah beberapa hari setelah gue nempel ini, yang saat gue record ini, dan headboardnya masih bertahan kuat. Dan udah gue goyang-goyangin juga, dia nggak jatuh. Pokoknya the best, guys. Dan ini dia selesai headboardnya sesuai plan, seperti yang tadi di SketchUp gue. Dan di sini kain goninya memang agak yellow tone ya, gue agak kurang suka di situ. Tapi ternyata pas gue lihat keseluruhannya, gue cukup suka, guys. Jadi segitu dulu untuk headboard kali ini. See you next time di DIY berikutnya.